Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai syarat wajibnya salat. Yang dimaksud dengan syarat wajib salat adalah hal-hal yang mana hal-hal tersebut jika telah ditemukan atau telah didapatkan di seorang muslim, maka wajib bagi dia untuk melakukan sholat. Hal ini adalah ada 3 perkara. Syarat wajibnya sholat seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja adalah 3. Beliau mengatakan, wa syaraitu wujubi sholati salasatu asya'a, al-islamu wal bulughu wal aqlu. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal. 3 hal ini adalah jika seseorang telah memenuhi 3 hal ini, maka dia wajib untuk melakukan sholat. Yang pertama yaitu Islam, seperti yang telah saya jelaskan dalam kajian kita yang lalu. Tidak wajib bagi orang yang tidak beragama Islam untuk melakukan sholat. Tapi besok di hari kiamat dan di akhirat dia akan terkena siksa dikarenakan dia tidak mengerjakan sholat. Tidak wajib, memang benar kalau dia kafir, tidak wajib untuk melakukan sholat karena sholat itu tidak sah. Sholat itu memerlukan niat, dan niat tidak sah bila diucapkan oleh orang yang masih kafir. Tapi besok kalau di akhirat nantinya dia akan terkena siksa karena dia tidak menjalankan sholat. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat, puasa, dan haji. Semuanya memang tidak wajib atas orang yang bukan Islam, tapi nantinya pada hari kiamat dia akan terkena siksa karena dia tidak mengerjakan sholat, karena dia tidak membayar zakat, karena dia tidak melakukan haji dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jadi dia mendapatkan siksa 2 kali. Siksa yang pertama, siksa karena dia ingkar dengan agama Islam, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siksa yang kedua adalah siksa karena dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan atas setiap orang yang mukallaf. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 40 sampai 47 telah berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nahudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ketika orang kafir yang masuk neraka ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ma salakakum fi saqar, wahai orang-orang yang kafir, apa yang telah menjadikan kamu masuk ke dalam neraka saqar, neraka jahanam? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kita tidak mengerjakan salat, wa lam naku nut'imul miskin, dan kita tidak memberi makan kepada orang miskin, wa kunna nahudhu ma'al khaidin, dan kita berkata dengan perkataan yang batil dan mengerjakannya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kita telah mendustakan hari kiamat hatta atanal yaqin, sehingga datanglah kematian kepada kita. Jadi ayat ini jelas menerangkan bahwasanya orang kafir selain dia akan
diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau beriman, juga Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya karena dia tidak mengerjakan salat, karena dia tidak menunaikan zakat dan tidak mengerjakan haji dan segala bentuk kewajiban-kewajiban yang lainnya. Adapun kalau orang kafir telah masuk Islam, maka dia tidak wajib untuk mengqadha salat-salat yang telah dia tinggalkan. Itu semuanya adalah agar mereka dengan senang hati, agar mereka tertarik untuk masuk Islam, sehingga kalau mereka masuk Islam, segala dosa yang telah dia lakukan ketika dia dalam keadaan kafir, selagi dosa tersebut tidak ada hubungannya dengan hakul adami, cuma sekedar dosa-dosa karena dia tidak melakukan sholat, dosa-dosa karena dia tidak mengerjakan haji, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 38 yang bunyinya, "Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum, maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-Islamu yajubbu ma qablahu." Islam itu menghapus segala bentuk dosa yang telah dikerjakan oleh orang kafir sebelum dia masuk Islam. Adapun orang murtad, nah, karena orang murtad ini adalah orang yang telah beragama Islam, terus dia keluar dari Islam, maka orang tersebut kalau dia kembali kepada agama Islam lagi, maka dia wajib untuk mengqadha segala bentuk ibadah yang wajib atas dia, yang dia tinggalkan ketika dia dalam keadaan murtad. Ini semuanya adalah untuk memperberat hukuman bagi orang yang murtad, orang yang telah berkeyakinan memeluk agama Islam terus dia berubah keyakinannya. Na'udzubillah. Maka kalau dia sadar dan kembali kepada Islam, maka dia wajib untuk mengqadha segala bentuk ibadah yang telah dia tinggalkan semasa dia dalam keadaan murtad. Adapun syarat yang kedua, syarat wajibnya salat adalah al-aqlu, orang yang berakal, ya. Orang yang tidak berakal, orang gila tidak wajib untuk melakukan sholat. Itu semuanya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Rufi'al qalamu an salasin, anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anin naimi hatta yastayqidha, wa anil majnuni hatta yaqila." Bahwasanya kolam atau pena yang dibuat untuk menulis segala bentuk amal manusia itu diangkat, tidak dibuat untuk menulis amal perbuatan orang yang dalam keadaan gila sampai orang tersebut sembuh dari gilanya. Ya, karena secara otomatis orang gila dia tidak mengerti bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudu, bagaimana caranya menutup aurat. Secara otomatis dia tidak bisa memahami segala bentuk perintah, maka gugurlah kewajiban sholat atas orang yang gila. Ini secara otomatis. Lah cuma dikiaskan dengan orang yang gila, orang yang mughma alaihi, orang yang pingsan. Orang yang pingsan, maka kalau mulai pingsan 1 hari penuh misalnya, maka dia tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Begitu jika orang yang mabuk misalnya, tidak wajib untuk melakukan sholat. Cuma perlu garis bawahi, kalau orang tersebut gila karena sebab dia sendiri, dia memang sengaja ingin gila, ya mungkin saja ada orang yang kepengen jadi orang gila, sengaja untuk minum obat yang bisa menjadikan dia gila agar dia terlepas dari semua kewajiban, atau dia mabuk karena disengaja, atau dia pingsan karena disengaja, maka dia nanti kalau sudah siuman dari pingsannya, sudah sembuh dari mabuknya, dia wajib untuk mengqadha salat. Kalau memang sebab pingsannya itu adalah disengaja dari dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya dia itu mabuk, dia minum obat dari dokter dengan resep dokter, obat tersebut bisa mengakibatkan mabuk,
atau obat tersebut bisa menyebabkan dia pingsan, sehingga dia pingsan dalam waktu yang lama karena dia minum obat tadi itu adalah untuk kesembuhan, tidak sengaja untuk bikin mabuk untuk dirinya sendiri, maka nanti kalau dia telah sembuh, dia tidak wajib untuk mengqadha salat. Adapun syarat yang ketiga adalah al-bulugh, ya. Orang yang wajib untuk mengerjakan salat adalah orang yang sudah baligh. Adapun anak kecil, maka dia tidak wajib untuk mengerjakan salat. Itu adalah berdasarkan hadis yang telah saya sebutkan tadi, rufi al-qalamu an salatin anis sabiyyi hatta yahtalima. Dari seorang anak kecil sampai dia bisa sampai dia yahtalim, sampai dia baligh. Begitu juga untuk kalimat sabi ini artinya anak laki-laki, begitu juga untuk anak perempuan tidak ada perbedaan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Anak kecil memang tidak wajib untuk melakukan sholat, tapi jika dia telah berumur 7 tahun dan sudah mumayyiz, sudah lengkap umur 7 tahun, mau memasuki umur 8 tahun, masuk tahun yang ke-8, dan dia anak tersebut telah mumayyiz, yang dimaksud dengan mumayyiz di sini adalah anak tersebut telah bisa kencing dengan sendiri, bisa istinja sendiri, bisa beol sendiri, bisa makan sendiri, semuanya kebutuhannya bisa dia lakukan sendiri, maka berarti anak tersebut telah mumayyiz. Kalau anak ini telah mumayyiz dan umurnya sudah 8 tahun, sudah 7 tahun, masuk tahun yang ke-8, maka sebagai orang tua, sebagai waliul amri, wali anak tersebut, orang tua, bapak, ibu kalau ada, kalau tidak ada maka kakeknya, kalau tidak ada lagi maka orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut, wajib atas mereka untuk menyuruh anak ini mengerjakan sholat, wajib. Itu berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah sebagaimana yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan ini adalah hadis hasan sahih sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi, muru as-sabiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha ashran fadribuhu 'alaiha. Suruhlah anak kecil untuk melakukan salat idza balagha sab'a sinin, jika anak tersebut telah berumur 7 tahun, wa idza balagha ashran, kalau sudah berumur 10 tahun, fadribu 'alaiha, maka pukullah anak tersebut jika meninggalkan salat. Dalam untuk riwayatnya Imam At-Tirmidzi, lafadznya adalah alimus sabiyya bis shalah. Ajarilah anak kecil jika sudah umur 7 tahun cara-cara salat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para wali dari anak kecil, baik itu bapak atau ibu atau kakek, untuk menyuruh anak kecil melakukan salat jika anak kecil tersebut telah umur 7 tahun dan telah tamyiz, dan menyuruh mereka untuk memukulnya jika anak tersebut telah umur 10 tahun dan meninggalkan sholat. Wajib untuk dipukul, tapi perlu diperhatikan, memang wajib untuk dipukul, tapi dengan syarat kalau mukul jangan sampai menyakitkan. Memukul sekiranya anak tersebut kalau dipukul dia akan jerah, tidak berani lagi untuk meninggalkan sholat. Dan kalau mukul harus menjauhi muka, jangan sampai memukul muka, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama di syarah. Bagaimana ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan tidak boleh memukul muka. Jadi harus dipukul, tapi dengan syarat jangan sampai memukul muka. Yang kedua, jangan sampai mukulnya itu menyakitkan. Dipukul sekiranya anak tersebut jerah, langsung bisa mengerjakan sholat. Nah, karena perintah ini adalah perintah untuk mengerjakan sholat, otomatis orang tua harus mengajari cara-cara sholat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi yang telah saya sebutkan tadi, alimu as-sabiyya, ajarilah anakmu, anak-anak kecil untuk sholat. Kalau wajib untuk menyuruh sholat, berarti wajib juga untuk mengajari bagaimana caranya sholat, ya. Bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya menutup aurat, bagaimana caranya segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat wajib untuk diajarkan kepada anak kecil tersebut. Wajib untuk diajarkan.
Dan selain wajib untuk mengajari anak kecil hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat, seperti hukum toharo, hukum cara menutup aurat, juga wajib untuk mengajari tentang mengajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau dilahirkan di Mekah, beliau hijrah ke Madinah. Beliau hal-hal yang seperti ini harus diajarkan dan ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita ketika anak tersebut sudah berumur 7 tahun dan sudah mumayyiz. Jadi kalau anak tersebut sudah mumayyiz, maka hal-hal seperti ini, yaitu mengajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya, bagi seorang muslim wajib untuk mengajarkan kewajiban, wajib untuk menjauhi segala larangan Allah. Hal-hal tersebut harus ditanamkan sedikit demi sedikit kepada anak-anak kita jika mereka telah umur 7 tahun. Itu semua adalah nantinya jika anak tersebut telah besar, mereka telah terbiasa dan ngerti hukum-hukum Islam, ngerti apa saja sesuatu yang wajib dia lakukan, juga ngerti apa saja sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui kalau memang seorang bapak dan seorang waliul amri itu tidak bisa mengajari anaknya dengan sendiri, makanya dipondokkan atau dicarikan ustadz untuk mengajarinya. Dan ongkos daripada memondokkannya atau ongkos biaya untuk pendidikan anak ini adalah, kalau memang anak tersebut mempunyai harta, maka hartanya ini adalah digunakan untuk biaya pendidikan untuk anak tadi. Kalau memang anak tadi itu mempunyai harta, misalnya kalau ibunya meninggal misalnya, terus dia dapat warisan dari ibunya, atau bapaknya meninggal anak yatim dan dia mendapatkan warisan dari bapaknya, maka harta anak tersebut adalah dipergunakan untuk biaya pendidikannya. Kalau memang dia tidak mempunyai harta, maka biaya pendidikan anak tersebut untuk memondokkannya adalah atas tanggungan bapaknya. Atas tanggungan bapaknya, kalau tidak ada bapaknya ibunya, kalau tidak ada ibunya ya pamannya. Nah, ini adalah untuk masalah syarat wajibnya sholat. Jadi secara ringkas, syarat wajibnya sholat itu adalah ada 3. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal. Setelah menerangkan mengenai syarat wajibnya sholat, kemudian Imam Abi Suja di sini menerangkan kepada kita, menyebutkan untuk kita mengenai sholat yang disunahkan. Ya, tadi kemarin Imam Abi Suja telah menyebutkan kepada kita sholat-sholat yang diwajibkan, yaitu sholat 5 waktu. Berikut beliau telah menerangkan kepada kita waktu-waktu sholat 5 waktu tersebut. Sekarang beliau ingin menyebutkan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah, beliau berkata, wa sholawatul masnunatu khamsun al-idani wal kusufani wal istisqa. Adapun sholat-sholat yang disunahkan itu ada 5. Yang pertama al-idani, yaitu sholat id 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani, dan sholat gerhana 2, gerhana matahari dan gerhana rembulan. Wal istisqa, dan sholat minta hujan. Nah, sholat 5 ini adalah sholat sunnah yang disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Dan mengenai cara-cara, syarat rukun untuk sholat ini akan diterangkan di bab-bab yang khusus. Jadi di sana besok pada pelajaran yang akan datang akan kita terangkan secara khusus mengenai satu persatu sholat-sholat ini. Di sana Imam Abi Suja akan menerangkan syarat rukun dan sunnah-sunnah sholat Idul Fitri, juga sholat kusuf dan sholat istisqa. Kemudian beliau juga menyebutkan sholat-sholat sunnah tapi tidak disunatkan secara berjamaah. Beliau mengatakan wasunanu at-tabi'atu lil faraidi sab'u asyara rak'atan. Salat sunnah yang ikut dengan salat fardu itu ada 17 rakaat. Rakaatul fajri 2 rakaat,
salat sunat fajar, wa arba'un qabla dhuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah salat zuhur, wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar, wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah salat maghrib, wa salasun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat setelah salat isya, yutiru bi wahidatin minhunna, dengan mengerjakan 1 rakaat dengan dijadikan salat tersebut menjadi salat witir. Intinya di sini Imam Abi Suja menerangkan kepada kita salat-salat yang yang mana waktunya salat tersebut mengikuti waktu salat fardu, atau dalam bahasa fikihnya namanya as-shalawat ar-rawatib, as-salat ar-ratibah, salat yang ikut waktunya dengan waktu salat wajib. Salat rawatib ini dibagi menjadi 2. Salat rawatib muakkadah, salat rawatib yang sangat ditekankan, dan salat rawatib ghairu muakkadah, salat rawatib yang tidak ditekankan, yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kenapa? Jadi salat rawatib, salat yang mana waktu salat tersebut adalah ikut dengan waktunya salat fardu, itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya salat rawatib muakkadah, salat rawatib yang sangat ditekankan. Kenapa kok disebut sebagai salat rawatib, salat yang sangat ditekankan, muakkadah? Karena salat-salat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakannya. Lain dengan salat rawatib ghairu muakkadah, dikatakan ghairu muakkadah karena memang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang meninggalkannya. Nah, salat rawatib muakkadah, salat rawatib yang sangat ditekankan, yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah ditinggalkan, itu adalah ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang namanya sunnatul fajri. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Semuanya 10 rakaat. Nah, sholat 10 rakaat ini selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah ditinggalkannya. Hikmah dan fungsi daripada salat-salat rawatib ini adalah sebagai pelengkap daripada salat wajib. Seorang hamba atau kita kalau menengok kepada diri kita sendiri, kalau kita mengerjakan salat sering sekali, dan ini sering terjadi, kita kalau sholat tidak pernah khusyuk. Jarang sekali kita sholat dengan sempurna. Sering sekali dan hampir tiap hari kita kalau mengerjakan sholat pasti ingat ya apa saja nih. Kalau kita sedang sholat, kita tidak bisa khusyuk 100%. Di sana pasti banyak sekali gangguan ketika kita sholat. Kalau ada misalnya ketika sholat ingat sesuatu yang telah hilang misalnya, atau ketika sholat kita ingat sesuatu yang belum kita kerjakan, itu pasti terjadi. Maka hikmah disunatkannya salat-salat rawatib ini adalah sebagai pelengkap daripada salat fardu. Jika salat fardu yang kita lakukan ini banyak kekurangannya, maka kekurangan ini akan ditambal dengan salat rawatib. Maka sebagai seorang muslim seharusnya kita tidak boleh dan memperhatikan jangan sampai kita meninggalkan salat rawatib. Salat rawatib ini pahalanya dan hikmahnya sangat besar sekali, apalagi salat rawatib muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang pertama dari salat rawatib ini adalah salat 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur, yang ketiga 2 rakaat setelah zuhur, yang keempat 2 rakaat setelah maghrib, yang kelima 2 rakaat setelah isya. Salat 10 rakaat ini sebagaimana yang
sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi kanat sa'atan la yudkhalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya saya apal 10 rakaat yang mana 10 rakaat ini selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia apal? Karena dia melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakannya sehingga dia sampai hafal. Yang pertama yaitu rakaataini qabla dhuhri, kata Sayyidina Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat dikerjakan Rasulullah setelah salat maghrib di rumah beliau. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi. Begitu juga 2 rakaat setelah salat isya dikerjakan di rumah Rasulullah. Wa raka'ataini qabla salatil subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Kanat sa'atan la yudkhalu al-nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu-waktu tersebut adalah waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau diganggu dengan seorang tamu. Waktu salat tadi adalah waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan waktu itu secara khusus untuk mengerjakan sholat rawatib ini, yang mana beliau jarang menerima tamu dan bahkan tidak menerima tamu pada saat-saat tersebut. Dan untuk 10 dari 10 rakaat ini yang paling utama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atai fajri. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mementingkan dan menetapi sebuah ibadah sunnah seperti beliau menetapi sholat 2 rakaat sunnatul fajri. Jadi dari segala bentuk ibadah kesunatan itu yang paling diperhatikan, yang selalu dikerjakan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dalam hadis yang lain dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha juga bahwasanya salat subuh itu, salat 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka tidak heran kalau sebagian ulama seperti dalam madhabnya Imam Malik radhiyallahu anhu, kalau seseorang itu tidak mengerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh maka sunnah muakkadah, bahkan ada yang mengatakan wajib untuk diqadha. Karena di sana banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dan fadilah dari sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Adapun untuk sholat rawatib yang lainnya, sholat rawatib, sholat yang ikut waktunya bersama dengan sholat sholat fardu yang tidak muakkadah adalah yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi salat zuhur itu di sana ada 2 rakaat rawatib muakkad, 2 rakaat yang muakkad dan 2 rakaat ghairu muakkad. Maka 4 ya. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad, maka 4. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Dalam riwayatnya Imam Muslim, kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an summa yakhruju fa yusalli bin nas summa yadkhulu fa yusalli rak'ataini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dalam riwayatnya Imam Muslim, Sayyidina Aisyah menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 4 rakaat itu sebelum zuhur di rumah beliau. Kemudian keluar ke masjid untuk menjadi imam. Kemudian setelah pulang dari masjid, sholat 2 rakaat di rumah beliau lagi. Di riwayat yang lain, seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dari Imam Tirmidzi, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang melakukan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tubuhnya ke dalam api neraka. Yani mengharamkan orang tersebut masuk api neraka, dia akan pasti masuk surga. Jadi intinya disunatkan sebelum sholat zuhur 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat juga. 4 rakaat ini 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat yang lainnya ghairu muakkad. Ini untuk sholat zuhur. Begitu juga sholat Jumat, karena sholat Jumat itu adalah sebagai pengganti daripada sholat zuhur, maka hukum daripada sholat Jumat juga sama. Disunatkan untuk mengerjakan 4 rakaat sebelum Jumat dan 4 rakaat setelah Jumat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang salat Jumat, maka hendaknya dia melakukan salat 4 rakaat sesudahnya." Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Ibnu Mas'ud mengerjakan salat qobliyah Jumat 4 rakaat dan ba'diyah Jumat 4 rakaat juga. Dan apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah karena beliau meniru jejak apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk salat sunnah yang rawatib yang ghairu muakkad adalah 4 rakaat sebelum asar. Disunatkan untuk melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu mar'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Dan 4 rakaat ini caranya adalah dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Imam Ali radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla asri 4 rakaatin yafsilu bainahunna bitaslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sebelum asar 4 rakaat, dikerjakan 2 rakaat dengan satu salaman. Ini adalah 4 rakaat sebelum asar. Dan juga termasuk salat rawatib yang ghairu muakkadah adalah 2 rakaat sebelum salat maghrib. 2 rakaat sebelum salat maghrib. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala kunna bil madinati fa idza azzana al muadzinu li salatil maghrib ibtadaru as-sawariya fa yarka'una rak'ataini hatta innal ghariba la yadkhulu al masjid fa yahsibu anna salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima. Sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya ketika beliau berada di Madinah, kalau
muadzin, orang yang berazan itu sudah mengumandangkan azan maghrib, maka para sahabat langsung bergegas melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Sehingga jika ada seseorang yang baru pertama kali masuk Madinah, dia akan menyangka bahwasanya sholat maghrib telah selesai dilakukan, karena saking banyaknya orang yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Juga disunatkan lagi adalah termasuk sholat sunnah yang tidak muakkad adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat isya. Sebelum sholat isya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat setelah sholat isya hukumnya adalah muakkadah, sholat muakkad. Terus 2 rakaat sebelumnya adalah ghairu muakkad. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun salatan liman syaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya di antara qomat, di antara azan dan iqamat disunatkan untuk mengerjakan salat. Beliau mengatakan hal ini 3 kali, terus beliau mengatakan bagi siapa saja yang ingin melakukannya. Bagi siapa saja yang ingin melakukannya, maka diperbolehkan melakukan sholat 2 rakaat di antara azan dan iqamah. Ini adalah sholat rawatib, yaitu sholat sunnah, yang mana waktunya adalah ikut dengan waktu sholat fardu, dibagi menjadi 2. Salat tersunat rawatib muakkadah yaitu 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Terus yang lainnya adalah salat sunat rawatib ghairu muakkadah, yaitu jumlahnya adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lagi setelah zuhur. Berarti zuhur itu ada 8 rakaat, 4 rakaat untuk salat sunat muakkadah dan 4 rakaatnya untuk salat sunat ghairu muakkadah. Terus 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan 2 rakaat sebelum salat isya, sebelum salat isya. Dan perlu diketahui bahwasanya salat sunnah, baik itu yang salat sunnah rawatib ini, baik yang muakkad atau ghairu muakkad, jika misalnya seseorang datang ke masjid terus mendapatkan masjid sudah berjamaah, dia datang ke masjid, orang-orang sudah sholat jamaah atau sedang melakukan sholat jamaah, sehingga dia langsung ikut berjamaah bersama jamaah yang ada, maka kalau dia datang ke masjid terus mendapatkan orang-orang sudah atau sedang dalam keadaan sholat, maka hendaknya dia langsung sholat bersama imam, ikut jamaah juga. Lalu nanti dia bisa melakukan sholat qobliyah, baik itu qobliyah zuhur atau sholat qobliyah subuh misalnya, dikerjakan setelah sholat zuhur atau setelah sholat subuh, tidak apa-apa. Niatnya niat qobliyah subuh atau niat qobliyah zuhur, niat sholat fajar, niat rakaat al-fajr atau niat qobliyah zuhur, tidak ada masalah. Yang penting kalau dia tidak bisa melakukan sholat qobliyah sebelum sholat, maka dia bisa melakukannya setelah sholat. Yang penting waktu daripada sholat tersebut belum habis, maka dia masih boleh melakukannya. Dan kalau dia misalnya meninggalkan sholat qobliyah yang muakkadah, misalnya dia lupa tidak mengerjakan 2 rakaat qobliyah sebelum zuhur atau ba'diyah setelah zuhur misalnya, maka dia boleh melakukan mengqadha salat tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya Sayyidina Aisyah, terus salat 2 rakaat. Ketika ditanya, Rasulullah, kenapa antum kok salat setelah salat asar 4 rakaat, 2 rakaat? Beliau menjawab bahwasanya salat 2 rakaat ini adalah salat ba'diyah zuhur dan salat qobliyah zuhur. Tapi ketika saya di masjid kedatangan beberapa orang tamu dari suku tertentu, sehingga saya sibuk menjamu dan
sibuk dengan tamu-tamu tersebut untuk menerangkan masalah Islam, sehingga saya lupa untuk mengerjakan sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, dan sholat ba'diyah dan qobliyah 4 rakaat tadi itu saya qodok sekarang ini di waktu setelah sholat asar. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan maka dari hadis ini dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kalau memang dia tidak bisa mengerjakan sholat qobliyah zuhur misalnya, atau sholat fajar misalnya 2 rakaat, maka dia bisa mengerjakannya setelah sholat zuhurnya atau setelah sholat asyarnya. Kalau sudah habis waktu zuhurnya atau waktu maghribnya misalnya, waktu maghribnya dia lupa untuk mengerjakan sholat ba'diyah maghrib, maka dia bisa qadha sholat ba'diyah maghrib ini dia kerjakan setelah ketika waktu sholat isya, setelah waktu sholat isya, karena memang sholat ini dinamakan muakkadah karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, selalu menetapi sholat tersebut. Karena memang sholat ini seperti yang saya katakan tadi adalah sebagai hikmah disyariatkannya, disunatkannya sholat-sholat ini adalah sebagai tambahan dan pelengkap daripada sholat-sholat fardu, jika di dalam sholat fardu kita terlalu banyak kekurangan. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita kali ini, dan insya Allah untuk pertemuan yang akan kita datang kita akan masih membahas mengenai sholat-sholat sunnah. Sebelum kita tutup, di sini ada pertanyaan dari pendengar kita yang bunyinya bapak saya orangnya keras. Ini bunyinya, bapak saya orangnya wataknya keras, sholatnya jarang-jarang, sama keluarga beliau sangat kasar. Tidak cuma omongan yang kasar, tapi juga sering main tangan dan memukul, dan juga sampai pernah memukul ibu saya sampai berdarah. Kalau saya ingatkan malah salah paham. Sudah pernah beberapa kali datang dan saya ingatkan mengenai sholat dan yang lainnya. Bagaimana? Pertanyaannya bagaimana solusi menghadapi bapak saya seperti ini. Jadi memang kalau kita mendapatkan keluarga kita atau orang yang kita cintai, kita dapatkan mereka meninggalkan kewajiban seperti meninggalkan sholat atau jarang melakukan sholat, maka kita sebagai keluarganya atau sebagai anaknya, sebagai adiknya, kakaknya, wajib untuk memberi nasihat kepada orang tersebut bahwasanya kewajiban ini adalah harus dilakukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan yang sangat pedih bagi orang yang tidak taat, tidak melakukan perintahnya. Dan kalau bisa dalam memberikan nasihat, jangan berikanlah nasihat dengan baik, berkatalah yang lembut kepada dia, coba sadarkan dengan cara yang baik, sehingga orang tersebut mau mendengarkan nasihat yang kita berikan kepadanya. Apalagi orang tersebut adalah bapak kita, maka dalam memberikan nasihat kepada bapak kita atau kepada orang yang lebih tua dari kita, kita harus mempunyai cara yang baik. Kita harus lebih sopan untuk memberikan nasihat, dan juga jangan lupa tidak cuma nasihat saja. Kalau bisa doakan setiap waktu dan setiap sholat agar bapak kita atau orang yang kita nasihati tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berusaha saja agar bapak kita bisa menjadi sadar, tapi hasilnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan lupa, tidak cukup untuk memberikan nasihat saja, tapi juga dibarengi dengan selalu minta doa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bapak kita atau keluarga kita yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala bisa kembali ke jalan yang benar.
Kalau dia bertindak kasar, berikan nasihat kepada dia bahwasanya bertindak kasar itu tidak baik. Memukul itu tidak baik. Memukul itu termasuk dosa besar, ya. Memukul seorang muslim tanpa ada alasan itu termasuk dosa besar. Dan dosa besar ini adalah dosa yang mana ancamannya adalah masuk neraka. Bisa kita terangkan dan kita fahamkan dengan cara kita bagaimana melihat situasi dan kondisi daripada orang yang kita nasihati. Lihat situasi dan kondisi yang orang yang kita nasihati, dan kita kasih pengertian bahwasanya apa yang dia lakukan adalah termasuk dosa besar. Memukul orang tanpa ada sebab itu termasuk dosa besar. Apalagi dia adalah memukul istrinya misalnya, yang mana seharusnya dia menyayangi istrinya dan melindungi istrinya, tidak malah memukulnya. Bahkan dia sangat berdosa sekali kalau memukul istrinya tanpa ada suatu sebab, ya, tanpa ada suatu sebab. Maka yang penting seseorang jika ingin memberikan nasihat kepada orang lain, melihat situasi dan kondisi, terus kita harus melihat siapa orang yang kita nasihati. Kalau orang yang kita nasihati lebih tua, maka kita harus mempunyai cara yang lebih sopan dan lebih lembut lagi, dibarengi dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan yang kedua, penanya bertanya bahwasanya dia mempunyai seorang kakak, yang mana kakaknya ini umurnya sudah 29 tahun tapi belum menikah. Kakaknya ini kerja di Hong Kong, kakaknya ini kerja di Hong Kong dan umurnya sudah 29 tahun belum menikah. Saya sarankan agar dia pulang terus ngaji, insya Allah ketemu jodoh, daripada di Hong Kong tidak ada hasilnya, ya. Terus beliau mengatakan bahwasanya kakaknya tersebut juga tidak mau pulang karena melihat sifat bapaknya yang kurang baik. Bagi seorang wanita, tujuan yang utama dari seorang wanita, kalau kita mempunyai seorang anak putri misalnya, maka yang perlu kita tanamkan dalam diri setiap seorang bapak dan diri seorang ibu adalah bagaimana besoknya putri kita atau anak putri kita bisa menjadi ibu yang baik. Bagaimana caranya kita bisa mendidik anak putri kita agar nantinya dia bisa siap untuk menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang baik. Bagi seorang perempuan yang umurnya sudah agak banyak misalnya, kalau memang di sana ada yang memberikan nafkah untuk dia, maka sebaiknya dia tidak kerja. Kalau di sana ketemu jodoh orang baik, maka lebih baik dia segera menikah. Kalau ada jodoh yang mana jodohnya itu telah diistikharai dan hasilnya ada baik, orangnya adalah orang yang baik, yang selalu mengerjakan perintah Allah, tidak pernah meninggalkan sholat dan taat terhadap perintah agama dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah menemukan orang soleh seperti ini, maka sebaiknya cepat-cepat menikah dengan orang tersebut. Untuk menghadapi sifat bapaknya, maka seperti yang saya ungkapkan tadi, lebih baik pulang saja. Kalau memang, karena bagaimanapun hidup di luar negeri tanpa ada sanak famili atau sangat berat. Kalau memang kakaknya ini di sana ada nafkahnya, saudara-saudara yang lainnya bisa memberikan nafkah kepada dia untuk sekedar hidup, kemudian bisa mencarikan jodoh untuk dia, maka lebih baik pulang. Dan kalau menemukan jodoh orang yang soleh, orang yang taat melakukan agama, maka lebih baik cepat menikah. Karena bagaimanapun juga memperlambat, kalau dikhawatirkan kalau lama tidak menikah, maka akan terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak baik atau suatu kedosaan, ya. Maka kalau umurnya sudah banyak, lebih baik cepat menikah. Kalau memang di sana sudah menemukan jodohnya. Kalau tidak ada jodohnya, maka cari jodoh
Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi setiap orang yang ingin menemukan jodohnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi setiap pemuda dan pemudi jika ingin menikah untuk membentengi dirinya agar tidak jatuh dalam jurang kenistaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada orang tersebut jodohnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jodoh yang cocok, yang pantas untuknya. Yang penting dia selalu berdoa dan minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan niat yang tulus. Kalau niatnya tulus, benar-benar ingin untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam jurang zina, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Maka dari itu saya sarankan untuk cepat pulang saja. Kalau memang di rumah sudah ada yang memberikan nafkah ya, dan sudah ada jodohnya, tetap lebih utamanya pulang secepatnya. Nanti untuk menghadapi bapaknya, maka ya dengan cara yang telah saya sebutkan tadi, dan jangan putus asa, jangan putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala akan tetap, selagi orang tersebut mempunyai keinginan dan niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Terus untuk mencari jodoh ini, seperti yang saya katakan tadi, harus istikharah terlebih dahulu ya. Kalau memang melihat di sana kiranya ada pemuda yang cocok untuk dia, maka jangan langsung, tapi diistikharah terlebih dahulu. Diistikharah terlebih dahulu. Dan cara salat istikharah adalah seperti biasa, salat 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Terus rakaat kedua setelah membaca Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Terus setelah salat istikharah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa doa pakai bahasa Arab, ya doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah Subhanahu, ya Allah mudahkanlah urusan saya ini kepingin kawin dengan fulan misalnya. Kalau seandainya perkawinan ini membawa berkah, membawa kebaikan untuk saya, maka mudahkanlah. Seandainya fulan ini tidak cocok untuk saya, maka jauhkanlah saya dari dia. Ini doanya. Kalau memang tidak bisa doa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa. Dan kalau memang hasil istikharah ini adalah kadang-kadang orang tersebut mempunyai kemantapan hati. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemantapan hati kepada orang itu, bahwasanya orang ini ada cocok untuk dia. Kadang-kadang mantap dalam hatinya orang tidak cocok untuk dia. Tapi kalau lebih enaknya lagi, kalau memang dia sulit untuk mengerjakan istikharah dengan dirinya sendiri, maka minta tolong kepada orang lain untuk mengistikharainya. Misalnya datang kepada orang soleh, datang kepada Bapak Kiai misalnya, minta tolong kepada Bapak Kiai tersebut untuk istikharah, apakah memang benar fulan ini, saya ingin melamar fulan ini. Kalau memang dia cocok, Pak Kiai saya minta antum atau sampean untuk istikharah tentang hal saya ini. Nanti Bapak Kiainya yang istikharah. Nah, itu ada lebih gampang lagi kalau memang dia tidak bisa istikharah dengan dirinya sendiri. Tapi kalau bisa istikharah dengan sendiri juga tidak apa-apa. Dan tidak mesti sebagaimana pendapat orang istikharah itu misalnya akan, kalau memang ada hasilnya maka dia akan melihat dalam mimpi. Tidak mesti seperti itu ya, tidak mesti. Tapi kadang-kadang orang itu Allah Subhanahu wa taala kalau memang sudah menghendaki bahwasanya itu adalah jodohnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemantapan dalam hatinya. Pokoknya kalau memang dia ragu-ragu untuk istikharah sendiri, maka bisa minta tolong orang lain, yang mana orang yang diminta tolong adalah orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang manfaat, yang bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-harinya, sehingga ilmu kita akan menjadi hujjah untuk kita, bukan menjadi bumerang bagi kita. Nasallallahu Subhanahu wa ta'ala ayyaja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.